Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ainur Rafiq di channel Ekspedisi Religi. Gini, saya berjumpa dengan Mbah Muji, seorang wali jatah. Mbah, gimana Mbah ceritanya Mbah? Nyi Loro Kidul. Ini, Asal mula Nyai Loro Kidul. Ya. Asal mula Nyai Loro Kidul namanya Dewi Nilamsari, anaknya Prabu Jayabaya Kediri. Enggak salah tahun 1200 Masehi. Dulu dia itu sakit parah, seperti bangsa lepra. Dan punya saudara perempuan. Akhirnya diusir dari kerajaan Kediri. Takut ketularan. Akhirnya lari ke pantai selatan. Dari pantai selatan Liep Malang. Di situ bertemu Raja Jin yang sangat sakti. Jangan takut, kamu bisa sembuh. Terjunlah ke tengah laut ini. Akhirnya dituruti kata-kata Jin itu. Akhirnya terjun ke tengah laut beberapa jam. Lalu disuruh naik. Disuruh naik itu segala penyakitnya sembuh, baik tangan, badan, wajahnya sembuh total, menjadi cantik. Akhirnya dikawin oleh Raja Jin. Dikawin Raja Jin ya. Akhirnya dijadikan ratu pantai selatan. Pusatnya di Ngelip Malang, kerajaan. Oleh Kampang. Jadi Nyai Roro Kidul itu Dewi Nilamsari menguasai dua alam, baik alam gaib, alam nyata, baik jin, baik golongan hewan, baik golongan manusia. Jadi Nyai Roro Kidul itu sangat sakti. Jadi sekarang itu masuk di alam gaib. Kalau bertemu Nyai Loro Kidul tidak sembarangan orang. Yang bisa bertemu Nyai Loro Kidul para raja, senopati, para pejabat bisa bertemu Nyai Loro Kidul. Nyai Loro Kidul itu punya anak Nyi Blorong memang, Nyi Blorong. Pak Soekarno Raja, Presiden pertama kan pernah. Nah, seperti Soekarno, Pak Karno bisa bertemu itu. Tapanya Pak Karno di Gunung Indrokilo, tapanya. Duduk bersila menghadap ke selatan. Jadi Nyai Loro Kidul itu pusatnya benda pusaka emas berlian di dasar laut. Jadi orang yang bertemu dengan Nyai Loro Kidul itu tidak sembarangan orang. Karena tongkatnya Nyai Loro Kidul itu sangat sakti. Kalau disebutkan ke tanah bisa tanah terbelah. Kalau disebutkan ke laut, lautnya bisa terbelah. Bisa terbelah Nyai Loro Kidul. Jadi Nyai Loro Kidul itu memegang pantai selatan. Arah selatan mulai dari Sumatera, mulai dari Jawa Timur dan sampai Bali Banyuwangi. Nyai Loro Kidul. Akhirnya buminya itu miring karena di ujung selatan banyak gunung. Akhirnya itu berapa ratus tahun, akhirnya Wali Songo datang. Akhirnya Wali Songo datang, Wali Songo kan ilmu putih, Nyai Loro Kidul ilmu Jawa Hindu, namanya Hindu Siwa, sang penakluk manusia, penakluk para jin setan kawan. Nyai Loro Kidul itu orangnya cantik, tingginya 170 cm, umurnya kira-kira 40 tahun, rambutnya kira-kira panjangnya 40 cm. Kalau berkumpul Nyai Loro Kidul itu, biarpun dikumpuli orang laki-laki, perawan terus, dan kemaluannya bercahaya, kemaluannya itu mengeluarkan sinar. Pernah dikumpul ya Pak? Tahu. Saya dulu itu pernah neropong Nyai Loro Kidul, tapi jarak 100 meter saya takut, nggak berani. Kalihatnya angker orangnya itu, angker. Nyai Loro Kidul itu naik ombak memang, warnanya hitam. Jadi rumah-rumah itu tidak kelihatan, pohon-pohon tidak kelihatan. Nyai Loro Kidul. Jadi Nyai Loro Kidul memang punya kuda, punya kereta kencana. Kalau pasuk panglimanya sangat sakti Nyai Loro Kidul. Panglimanya itu dari bangsa jin yang andalan, panglimanya. Itu menurut hitungan Jayabaya. Jadi anaknya Prabu Jayabaya Kediri. Dewi Nilamsari namanya Loro Kidul. Nyai Loro Kidul kalau ke ujung utara nggak berani, takut sama Wali Songo. Jadi yang bisa menghancurkan Nyai Loro Kidul hanya Wali Songo. Loro Kidul.
wilayah dibagi, Mbak. Ya, kidul selatan Nyilor Kidul, utara Wali Songo. Makanya makamnya Wali Songo di sebelah utara ke pantai. Jadi buminya imbang. Kayak Itu gitu, sejak Mbak. sejarahnya itu. Yin dan yang. Jadi Pulau Jawa itu agamanya dulu itu Hindu dan Buddha. Ada yang kepercayaan seperti Dayak, kepercayaan. Ini disebut dinamis. Makanya Nyai Nyilor Kidul tidak boleh ditantang, tidak boleh disumbari, dan tidak boleh ditakuti. Biasa-biasa saja. Karena Nyilor Kidul itu dari Malang sini bisa 10 menit datang, seperti yang Nyilor Kidul. Makanya istananya di bawah laut istananya itu, dan jalan rayanya itu lebar. Gerbangnya itu kira-kira tingginya 5 meter. Gerbang terbuat dari batu bata yang sangat besar itu, seperti kerajaan Majapahit itu Nyilor Kidul. Jadi bertemu Nyilor Kidul tidak sembarangan orang. Kalau raja bisa bertemu, senopati, pati bisa bertemu, Presiden, pejabat bisa bertemu, tapi harus ritual dulu, ritual. Makanya di Majapahit itu ada sumur upas. Kalau terjun ke sumur upas, jurusan ke Segoro Kidul, pantai selatan. Dulu saya ritual itu 1 bulan. Kalau kamu ingin kaya, terjunlah di bawah jembatan berantas. Lalu pagi saya datangi, ini namanya berantas. Di bawah jembatan berantas itu ada lorong. Jadi mulai Kerembung sampai pantai selatan itu berapa ratus kilo. Tapi di bawah jembatan ini ada nyiblorongnya itu. Ada lorongnya itu sebesar ban bis itu. Yang enggak saya turuti. Yang namanya nyiblor nyebetnya kalau kepala manusia, badan ular. Tapi terbuat dari emas ya. Dan Nyilor Kidul. Jadi Nyilor Kidul sekarang itu bangkit ya. Bangkit sama prajuritnya. Titi Wanci ini. lalu bangkit. Dampaknya nanggone alam nyata ya. Bukan. Ini kan nyenwaya bangkit para golongan jin. Lembut bangkit. Ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih jin setan itu hidup di bumi tidak kuat, manusia hewan tidak kuat aslinya, tidak kuat. Karena di bumi ini ujian atau hukuman, hanya namanya rekreasi di bumi ini. Mampir minum. Berarti hidup di bumi kebohongan, tipu belaka. Makanya hidup di bumi ini yang dibutuhkan berilmu. Baik laki-laki perempuan diwajibkan mencari ilmu. Jadi tidak boleh memuja kekayaan, mencari makanan saja. Akhirnya timbul kebodohan. Kebodohan timbul kerusakan. Makanya kebodohan, kelaparan, kerusakan tugasnya orang muslim. Jadi yang berarti orang muslim memberi makan, menobatkan, menata akhlak. Berat. Akhirnya sekarang yang nomor 1 di bumi ini orang muslim, menjadi sinar cahayanya bumi dan langit. Makanya kalau ada wali mati, kiai mati, bumi dan langit menangis ini. Kata Jawanya getun. Ditinggal orang alim-alim. Makanya orang bersyukur, tidak boleh sombong, tidak boleh kejam, tidak boleh medit. Jangan sekali-sekali memukul orang, membunuh orang. Ini dosa besar. Nanti dikubur di akar ditagih. Membunuh 1 orang itu dosa besar. Apa yang kita kerjakan, sholat, puasa, dzikir, bisa sia-sia nanti. Tuh, paling bahayanya. Makanya nggak boleh. Jangan sekali-kali memukul, membunuh, sangat bahaya. Demikian sejarah Nyilor Kidul. Akan berjumpa lagi. Selamat pagi dan selamat sore. Assalamualaikum. Welcome. Assalamualaikum. Sudah cukup dari Mbak Muci cerita tentang Nyilor Kidul. Assalamualaikum.